Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Oke para sedulur, belakangan ini banyak hal yang menurut saya pribadi sangat memprihatinkan ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat banyak pemberitaan yang lagi viral, yang lagi banyak diperbincangkan di masyarakat, itu sebetulnya yang diperbincangkan lah seorang tokoh yang pernah memimpin negeri kita selama 2 periode teman-teman. Nah teman-teman, yang memang sepertinya juga banyak yang menyayangkan ya. Yang saat ini memang banyak yang beredar kan memang masalah dugaan atau tuduhan ijazah palsu yang dimiliki oleh mantan presiden kita yang ketujuh, yaitu Bapak Joko Widodo teman-teman. Yang mana ini memang dugaan ya, kalau menurut saya dugaan gitu kan, karena salah kalau kita kemudian mengatakan itu palsu, karena memang yang menyatakan palsu atau enggak itu ketika kemudian di persidangan disidangkan secara hukum, kemudian para ahli mengklarifikasinya, dan kemudian dari keputusan daripada persidangan ataupun secara hukum dinyatakan palsu gitu kan, ataupun absah gitu kan. Kalau kemudian orang menduga boleh, tapi tetap di depannya ada kalimat yang halus, yaitu dugaan ijazah palsu atau dugaan keabsahan ijazah itu kan. Yang terjadi sekarang kan memang kemudian banyak orang-orang ataupun tokoh ya yang menganggap bahwasannya itu ijazah palsu. Nah ini kalau menurut saya kurang pas ya teman-teman. Lagi-lagi walaupun buktinya mereka mungkin memiliki bukti yang menurut mereka sangat akurat gitu kan, tapi kalau bijak saya jangan sampai kemudian blunder gitu kan. Kalau blunder bisa jadi backfire gitu kan teman-teman. Nah teman-teman, lagi-lagi kalau saya lihat kan memang kemudian ini kemarin yang dijadikan sandaran dugaan ijazah palsu adalah uploadan seseorang di media sosial teman-teman, yang dianggap itu sebagai ijazahnya Pak Joko Widodo gitu kan. Tapi yang jelas itu juga harus hati-hati ya teman-teman, para ahlinya itu kan, karena bisa saja juga yang memang diupload itu sesuatu yang memang sudah diubah juga gitu kan. Itu yang perlu dicermati. Artinya di sini masih tetap dugaan ijazah palsu gitu kan, atau dugaan keabsahan ijazah. Tapi kenapa saya bilang saya prihatin, karena ini suka nggak suka ini presiden yang memang pernah memimpin Indonesia selama 2 periode gitu kan. Kalau memang benar yang didugakan, kalau gitu kan, alangkah konyolnya gitu kan, negeri kita yang 280 juta gitu kan penduduk Indonesia ini, negeri besar gitu kan, mungkin jadi kabar berita nggak cuma Indonesia ya, seluruh dunia ya gitu kan. Ini suatu yang sangat konyol kalau betul dugaannya. Tapi lagi-lagi kan ini memang kemudian masih jadi kontroversi di tengah masyarakat gitu kan, dan semakin kesininya memang semakin rumit ya teman-teman, karena kemarin yang memang mempertanyakan dan dari kelompok massa yang tergabung dalam TPUA, tim pembela ulama dan aktivis gitu kan, kita nggak tahu kelanjutannya gitu kan, yang dengan TPUA itu mempertanyakan ijazahnya asli S1 kehutanan Pak Joko Widodo. Belum lagi kemudian menyusul lagi yang tim advokat yang memang dari Solo ya, kumpulan yang tergabung dalam para advokat di Solo itu yang dipimpin Bapak Muhammad Taufik gitu kan. Itu mempertanyakan justru gak cuma sarjana S1-nya ya, S1 kehutanan, tapi di situ juga mempertanyakan dugaan keabsahan daripada ijazah SMA Pak Joko Widodo yang memang beritanya dari SMA 6 Solo gitu kan. SMAN 6 Solo. Nah teman-teman, ini memang bergulir terus dan sekarang jadi perbincangan di seluruh lapisan masyarakat ya, nggak cuma netizen aja, semua di pinggir jalan orang nongkrong perbincangan itu. Saya kemarin lagi pulang kampung ke Cianjur Jawa Barat, begitu mampir ke tempat teman itu langsung ceritain masalah itu juga gitu kan. Artinya ini memang kemana-mana jadi perbincangan gitu kan. Lagi-lagi saya prihatin gitu kan. Kenapa saya prihatin? Kesininya menyebar terus kan. Bahkan pagi ini tadi saya lihat tentang ada kemudian dugaan daripada data-data daripada CV-nya Pak Presiden kita yang 7 gitu kan, menurut beberapa pemberitaan di media gitu kan, yang data-datanya di KPU itu hilang gitu kan. Lagi-lagi kenapa saya prihatin, dan mungkin juga para tokoh-tokoh di negeri ini juga prihatin, karena memang sebetulnya sangat simpel gitu kan.
kalau ada orang yang nggak percaya, kalau saya sendiri ya orang nggak percaya mempertanyakan, saya nih lulusan SMA mana, kuliahnya dulu di mana, ya sesimpel kita tunjukin aja, monggo silahkan diperiksa di situ. Yang penting ada aparat hukum, ada kemudian ada kuasa hukum, ada para ahli, monggo persilahkan, lihat aja sesukanya, coba dibuktikan gitu kan, seperti itu menurut orang awam gitu, sesimpel itu. Tapi ternyata kan memang kemudian ya, tapi lagi-lagi memang menurut saya juga haknya Pak Jokowi kalau kemudian nggak mau menunjukkan ijazahnya gitu kan. Tapi memang kemudian dari sisi-sisi apa nilai-nilai keluhuran kita ya sebenarnya simpel itu ya, semudah itu, sehingga kemudian nggak jadi apa beritanya kesana sini di masyarakat. Itu kalau menurut saya memprihatinkan gitu kan. Dan memang kemudian orang-orang juga menunggu ketika kemudian tim kuasa hukumnya Pak Jokowi kemudian menyatakan akan melayangkan tuntutan ya. Ada beberapa orang, kabarnya kemarin 5 ya kabarnya gitu kan, mengambil langkah hukum ya terhadap orang-orang yang sudah dianggap mencemarkan nama baik. Dan sebetulnya kalau itu kemudian memang betul-betul dilaksanakan ya selesai ya gitu kan, proses hukum, siapa yang benar siapa yang salah. Lagi-lagi kan kemudian kalau di proses pengadilan semuanya kemudian bisa dibuktikan gitu kan, karena nanti ijazah bisa dibawa, para ahli juga bisa datang di situ. Yang jelas teman-teman, jangan kemudian digantung ya, kalau digantung orang jadi pertanyaan terus gitu kan. Yang jelas memang kemudian proses hukum memang sepertinya ditunggu-tunggu, justru itu yang ditunggu-tunggu oleh khalayak umum luas ya gitu kan, agar memang betul-betul kalau memang Pak Jokowi betul ijazahnya asli, kan sudah selesai urusannya, dan nama baik beliau yang memang saat ini jadi perbincangan orang yang curiga akan baik lagi gitu kan. Tapi kalau kemudian menggantung, nggak dituntut, nggak di ini ya mungkin panjang lagi ceritanya gitu kan, jadi misteri teman-teman gitu kan, jadi misteri dan banyak spekulasi ataupun dugaan. Dan ini memang banyak memang tema-tema di media sosial memang belakangan ini memang kemudian yang mengkait banyak yang tentang terkait dengan mantan presiden kita gitu kan, ketika kemudian para menteri-menteri dari kabinet merah putihnya Pak Prabowo sowan ke sana gitu kan, yang ya sepertinya biasa aja sih, tapi kemudian ada 2 menteri ya, salah satu menteri yang kemudian diwawancara oleh media, dia cerita, saya ini berkunjung ke Bapak kan, untuk kemudian menanya kesehatan beliau, apa kabarnya, minta petunjuk gitu kan, tentang jalankan tugasnya di kementerian nanti gitu kan. Tapi kata-katanya ada yang direkam juga, ini bos saya gitu kan, dan masih bos saya gitu kan, mantan bos saya dan masih bos saya gitu kan. Ini kan memang kemudian menyebar di media sosial. Bahkan terakhir kan ada beberapa sebetulnya aparat negara ya yang masih dalam pendidikan, masih pakai pakaian seragamnya, mereka berkumpul sowan ke tempatnya Pak Jokowi, yang artinya memang sebetulnya juga kalau pakai pakaian sipil mungkin nggak apa-apa ya. Seperti para menteri dalam rangka silaturahmi halal bihalal. Tapi hal-hal seperti ini saya ngerasa aneh gitu kan, sepertinya jadi center of publication ini, jadi ya masih pengen nongol jadi center of publication gitu kan. Tapi kita lagi-lagi nggak ngerti, bahasan kita memang tadi ke masalah kemudian dugaan ijazah palsu ya gitu kan, yang saat ini memang semua netizen masyarakat menunggu. Tapi memang sepertinya juga memang sidang gugatan daripada Bapak Muhammad Taufik dan kelompok advokat dari Solo itu kayaknya mungkin sebentar lagi juga akan disidangkan gitu kan, yang memang lagi-lagi memang hal ini memang lagi heboh-hebohnya ya gitu kan. Saya juga kemarin dari Jogja ke Jakarta main ke tempat teman, ngobrol itu sampai di Jawa Barat kemarin main tempat teman, tahu-tahu teman wah ini kata saya jadi obrolan orang banyak gitu kan. Tapi yang jelas lagi-lagi kalau saya sendiri secara pribadi memprihatinkan, karena sebetulnya hal ini kan bikin seperti di masyarakat itu banyak bertanya-tanya, dan tentunya ada orang yang pro dan kontra gitu kan, lagi-lagi bikin friksi di masyarakat. Dan yang jelas teman-teman, sebenarnya hal tersebut sangat bisa diselesaikan, kan sangat simpel, itu tunjukin aja selesai gitu kan. Tapi kita lagi-lagi nggak tahu kenapa kemudian kenapa sih gitu kan, walaupun ya alasannya juga sebetulnya kalau menurut orang ya boleh-boleh aja, sah-sah saja gitu kan, siapa mereka minta saya nunjukin saya ijazahnya. Tapi kan memang yang lebih aneh karena ketika orang-orang yang penasaran justru
nggak dikasih lihat gitu kan. Dia akan memperlihatkan kalau kemudian memang ada permintaan dari proses hukum atau pengadilan. Tapi kemudian mengundang para wartawan gitu kan, tanpa boleh bawa alat rekam, alat foto ditunjukkan. Ini kan sebenarnya mancing orang yang pengen lihat, gak tahu dari jauh-jauh gitu kan, pastinya juga kecal atau kecewa gitu kan. Justru para wartawan dikasih tunjuk gitu kan. Ya lagi-lagi kita nggak ngerti teman-teman, apa sebetulnya memang kemudian apakah ini memang proses alami atau memang proses yang memang sudah sudah dipikirkan terlebih dahulu. Nah itu aja teman-teman, moga-moga kita tetap berpikir jernih ya teman-teman, jangan sampai kemudian masuk dalam kelompok-kelompok yang pro ataupun kontra, karena kalau ada apa-apa yang rugi juga cuman orang-orang kecil masyarakat, dikala saat ini memang sebetulnya negeri ini, presiden kita Pak Prabowo Subianto ini memimpin negeri ini, dan negeri ini butuh sebetulnya kestabilan ataupun atmosfer politik yang tenang gitu, nggak gaduh gitu kan, karena memang saat ini dunia ini lagi ngalami sepertinya resesi ekonomi, krisis ekonomi yang memang juga sampai juga ke negeri kita. Dan yang sangat penting adalah kemudian kondisi atmosfer politik yang memang baik di negeri kita, sehingga memang para investor juga nggak ngeri, nggak kemudian ragu-ragu untuk datang menanamkan investasinya di negeri kita. Nah itu aja teman-teman, kalau teman-teman punya pendapat tentang tema-tema yang terjadi belakangan ini di media di negeri kita ini, monggo silahkan komen ya. Oke itu teman-teman, salam seduluran dari kanal YouTube-nya Pak Digun.